Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang Seven Layer OC. Apa itu Seven Layer OC? OC itu kepanjangan dari Open System Interconnection atau OC singkatannya. Adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi vendor ataupun developer, sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolatif. Hal ini berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Nah, ya. Terus kita akan masuk ke ada 7 layer OSI itu ada 7. Nah, di sini di dalam OSI sendiri terdapat 7 lapis OSI layer dan fungsinya yang memiliki peranan masing-masing. Apa saja ketujuh urutan layer OSI yang dimaksud? Berikut ini penjelasan. Nah, di depan bisa dilihat ini 7-7-nya. Nah, di sini kita akan membahas physical layer. Biasanya dibilang bahwa physical layer ini adalah yang paling utama. Tanggung jawab OSI layer ini adalah dalam hal melakukan transmisi terhadap bit data. Tentu saja hal ini dilakukan dari physical layer pengirim dan ditujukan kepada physical layer penerima. Nantinya di sini data juga akan ditransmisikan dan memakai jenis sinyal yang telah didukung media fisik. Katakanlah seperti kabel, tegangan listrik, frekuensi radio, atau bisa juga infrared dan cahaya bias. Dan layer keduanya yaitu data link layer. Ketika proses transmisi data sedang berlangsung, maka akan potensi terjadi kesalahan. Maka inilah yang terjadi tanggung jawab dari OSI layer layanan data link. Layer ini di mana tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan. Data link layer dalam urutan OSI juga memiliki tanggung jawab dalam hal membungkus bit hingga berbentuk data frame. Selain itu, data link layer pun juga dapat mengelola skema pengamatan fisik, misalnya saja seperti alamat MAC yang ada pada suatu jaringan. Bahkan, bisa dibilang data link layer ini merupakan salah satu yang paling kompleks di antara layer yang lainnya. Hal ini yang menjadikan alasan terbaginya data link layer menjadi 2 sublayer, yaitu MAC atau kepanjangannya yaitu Media Access Control dan juga LLC, Logical Link Control. Tugas dari MAC sendiri tak lain adalah mengendalikan perangkat dari suatu jaringan yang mendapat akses ke media dan juga izin ketika melakukan transmisi data. Sedangkan LLC sendiri bertugas mengidentifikasi, kemudian membungkus protokol network layer dan juga melakukan kontrol terhadap pemeriksa kesalahan. Layer ketiga yaitu network layer. Di antara 7 OSI layer yang ada, network layer memiliki tugas dalam mengidentifikasi alamat IP, Internet Protocol. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan. Bahkan tak hanya itu saja, network layer juga berfungsi untuk
melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang ada. Layer keempat yaitu transport layer untuk mengirim pesan antara dua atau lebih host yang ada dalam jaringan. Maka ini adalah tanggung jawab dari transport layer. Selain itu, ia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan, kemudian juga melakukan kontrol untuk keandalan jalur koneksi yang sudah diberikan. Nah, terus layer kelima, session layer. Bertanggung jawab dari session layer adalah mengendalikan sesi koneksi dialog dan juga mengelola bahan, dapat pula memutuskan koneksi dari komputer. Agar bisa membentuk sesi komunikasi, maka digunakan sirkuit virtual yang mana dibuat oleh lapisan OSI bernama transport layer. Terus layer ke-6 yaitu presentation layer, melakukan definisi terhadap sintaks yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi, merupakan tugas dari presentation layer ini. OSI layer nomor 6 ini juga bertanggung jawab melakukan enkripsi dan juga deskripsi informasi serta data hingga kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi. Ya. Di layar ketujuh ini, di layar terakhir, berbicara tentang penyedia interface antar protokol jaringan pada aplikasi yang sebelumnya sudah ada di komputer. Maka ini merupakan tugas application layer. Ia juga merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan kerap memberikan layanan yang mana begitu dibutuhkan oleh aplikasi. Itulah dia 7 layer OSI dan penjelasan yang mungkin dapat berguna untukmu. Nah, seperti itu tadi penjelasan tentang layer OSI. Nah, di sini saya akan membuatkan tugas mandiri lagi. Nah, di sini tugasnya itu jelaskan fungsi-fungsi dari protokol di bawah ini. Yang pertama itu ICMP, yang kedua, yang B itu POP3, yang C itu SMTP, nah, yang D itu FTP, yang E itu ARP, nah, serta berikan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan IPv4 dan IPv6. Nah, terima kasih. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.